Shalom. Hari ini saya kasih judul True Follower. Kalau kita tahu follower, kita ada Instagram yang suka kita follow, ya. Terus kalau ada orang-orang yang kita follow juga, kalau nggak happy, terus nggak unfollow, gitu ya. Jadi kata follower ini sudah sangat happening lah di dunia sosial media. Nah, kita akan lihat sekarang apa itu true follower. Saya ambil dari Matius 4 ayat 18 sampai 20 di mana Yesus memanggil murid-murid pertamanya. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Jadi ini dua bersaudara. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Kalau sekilas kita baca ini seolah-olah terjadi begitu cepat, tiba-tiba seperti Yesus berjalan aja di Danau Galilea, lalu lihat ada yang namanya Petrus dan Andreas, kakak adik ini sedang bekerja, mereka sedang bekerja dan Yesus panggil, "Ayo ikut aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka tinggalkan pekerjaannya mengikuti Yesus. Seolah-olah ceritanya begitu singkat, tapi hari ini kita akan lihat apa yang sebenarnya di balik layar. Nah, sebelumnya saya kasih juga satu perumpamaan, misalnya saja Pak Dolfi ya sedang berjalan-jalan di daerah Pantai Indah Kapuk. Ya, terus kemudian dia mampir ke bakery, ke sebuah bakery yaitu bakerynya Clarissa. Kemudian dia masuk, dia bilang, "Clarissa, ya mulai hari ini you are not a baker anymore. Kamu bukan lagi pemanggang kue, tetapi kamu akan memanggang manusia." Ya, kan dari menjala ikan ya, menangkap ikan, sekarang menangkap manusia. Nah, apa yang dipikirannya Clarissa? Ya, memanggang manusia menjadi baker of men ya. Nah, ini kalau misalnya Clarissa tidak tahu, tidak pernah dengar dengan Bapak Dolfi, mungkin Clarissa pikir orang ini mau bawa saya kemana? Masa depan saya mau kemana? Saya sudah baik-baik ya baking kue, sekarang saya tiba-tiba mau dibawa ke status yang berbeda. Mau dibawa kemana aku ini ya, seperti itu. Nah, ini seperti ini yang ditulis oleh Matius. Bukan berarti Matius tidak memberikan informasi yang lengkap, tetapi Matius mempunyai fokus yang berbeda dengan tulisannya Lukas. Mungkin kita bisa lihat di sini gaya penulisannya. Ya, jadi Matius ini waktu menulis, dia tulis itu begitu ringkas, dia langsung pada intinya. Mari ikut aku, murid langsung meninggalkan. Dia menekankan di sini ada otoritas Yesus sebagai Raja, sebagai Mesias. Jadi begitu Raja memanggil murid-murid langsung taat tanpa menunda. Tetapi Lukas ini seorang tabib. Tabib itu kalau dokter kan teliti, setiap hal dilihat, kronologinya dan sebagainya. Nah, tulisan Lukas ini begitu detail dan begitu kronologis karena dia tekankan prosesnya. Bagaimana sampai murid akhirnya komit mengikuti Yesus. Ya, coba kita lihat di sini. Nah, di Lukas ini ya di kitab Lukas ini ditulis bahwa sebelum hal itu terjadi, mereka itu mendengar yang namanya Yohanes Pembaptis. Ya, Yohanes Pembaptis yang bersuruh-suruh mempersiapkan jalan. Boleh nextnya? Jadi apa sebenarnya yang didengar murid Yesus sebelumnya? Sama seperti Clarissa tadi, apa yang didengar dari mengenai Pak Dolfi sebelumnya? Nah, murid Yesus ya pernah mendengar dari Yohanes Pembaptis mengatakan seperti ini. Di Yohanes 1 ayat 29 dan 1 ayat 36, "Lihatlah
anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Murid-murid Yesus itu orang Yahudi. Mereka sangat familiar dengan yang namanya anak domba Allah. Karena mereka merayakan Paskah dan anak domba itu yang dikorbankan. Ya, jadi pada waktu Yohanes mengatakan inilah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia, itu memberikan satu gambaran tentang siapa Yesus itu. Walaupun mereka pada waktu belum memahami dengan sempurna. Terus yang kedua, ya, Yohanes juga mengatakan dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Ini luar biasa ya, Yohanes Pembaptis benar-benar melakukan apa yang menjadi panggilannya, mempersiapkan jalan. Dan apa yang dilakukan Yohanes ini sebenarnya berdampak pada murid Yesus. Ya, jadi dikatakan Yesus adalah Mesias dan waktu itu mereka kan menanti-nantikan Mesias untuk datang menyelamatkan. Dan yang ketiga, dia juga mendengar Yesuslah yang membaptis dengan Roh Kudus. Yohanes mengatakan, ia yang utus aku telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun dan tinggal di atas seseorang, maksudnya ini Yesus, dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Jadi hal-hal ini telah didengar oleh para murid. Juga selain dia mendengar, ya sama seperti Clarissa mendengar bahwa Pak Dolfi adalah gembala di TLW, ya. Pak Dolfi banyak melayani, ya, pengajaran dan orang-orang diubahkan. Selain itu, murid-murid Yesus juga melihat dan menyaksikan apa yang Yesus lakukan selanjutnya. Jadi apa yang dilihat murid Yesus? Murid-murid itu melihat Yesus mengajar dan mengusir setan di Kapernaum. Jadi ini adalah kejadian sebelum Yesus mengatakan kepada Petrus dan Andreas, mari ikutlah aku. Nah, di rumah ibadat ini ada yang kerasukan setan. Di rumah ibadat ada yang kerasukan setan. Bukan setan di mana-mana, tapi orang itu yang kerasukan setan, ya. Terus Yesus bentak setan itu dan mengusirnya dan membuat semua orang gempar. Jadi mereka sudah melihat bagaimana Yesus mengusir setan. Dan yang kedua, mungkin hal ini yang pernah juga saya lakukan, saya pikir ini terjadi setelah Petrus menjadi murid Yesus mengikuti. Tetapi ini adalah kejadian sebelum dia mengikuti Yesus. Yaitu Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus. Bisa dibaca nanti di Lukas 4, pada waktu itu ibu mertua Petrus sakit demam. Saya mungkin sudah share kesaksian di BBL, saya share sedikit. Jadi kemarin berapa hari yang lalu kan papa saya masuk rumah sakit. Ya, pada waktu dia masuk rumah sakit dengan HB 6,6 dia mulai mengingau dengan karena HB-nya sudah sangat turun. Dan akhirnya tiba-tiba dia berteriak kencang sekali dan dia tidak sadar kalau dia berteriak. Lalu ketika tahun 6,6 kami request ke rumah sakit untuk transfusi darah. Tapi transfusi darah tidak bisa dilakukan kalau papa saya itu masih demam. Dan papa saya masih dalam kondisi demam. Dia dalam keadaan hampir tidak sadar, akhirnya kami berdoa. Saya bersama kakak saya waktu itu jaga malam di rumah sakit, menumpang tangan atas papa dan mengatakan bahwa papa, ya, demam papa tidak ada. Turun, pergi dan sakit di punggung karena itu mungkin nyeri dari HB yang turun, itu juga menghilang. Setelah kami perkataan begitu, nggak tahu papa juga tiba-tiba bilang amin. Ya, bilang amin, padahal dia sudah lemas sekali. Dan saya tahu papa itu sepakat dengan Tuhan. Dan kemudian setelah itu kami biarkan tidur.
Dan gak berapa lama kemudian jelang berapa belas menit, papa mulai mengeluarkan keringat. 15 menit kemudian lagi, seluruh ranjang papa itu kainnya basah. Jadi saya belum pernah melihat orang demam, terus panasnya turun, dia mengeluarkan keringat sampai ininya basah. Jadi kayak air. Nah, pada waktu seperti itu saya ingat tentang ini. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus yang sakit demam. Gitu. Ada sesuatu yang luar biasa kalau demam tinggi itu mengeluarkan keringat itu luar biasa, melegakan ya. Jadi papa langsung sadar dan dia langsung ingin berdiri. Sampai kami pikir jangan-jangan tidak perlu transfusi lagi karena perubahannya cepat sekali. Nah, apa yang mereka saksikan ini bukan kayak kita sakit demam biasa terus tiba-tiba udah gak sakit demam. Saya percaya ini suatu demam yang benar-benar mereka menyaksikan ada suatu mukjizat Tuhan yang luar biasa. Jadi Petrus melihat bagaimana ibu mertuanya sendiri sembuh. Yang ketiga, Yesus juga menyembuhkan bukan hanya mertua Petrus, Yesus juga menyembuhkan orang sakit dan melepaskan orang yang kerasukan setan. Jadi murid Yesus melihat betapa Yesus peduli kepada orang lain, menyembuhkan orang sakit, dan juga dengan penuh kuasa melepaskan orang yang kerasukan setan. Saya pikir kenapa ya banyak sekali di Alkitab tentang kerasukan setan ini. Kan banyak ya kalau di daerah-daerah ada orang yang masih banyak terikat kepada roh tenung dan sebagainya ya. Jadi mungkin pada zaman itu banyak sekali orang-orang yang masih berurusan dengan animisme ya. Hal-hal yang seperti itu. Nah, mereka juga menyaksikan bahwa seluruh kota Kapernaum yang membawa orang sakit dan yang kerasukan setan di hadapan Yesus, Yesus letakkan satu persatu dan menyembuhkan mereka semua. Ini kejadian luar biasa, semua disembuhkan. Jadi esok harinya meskipun orang banyak menahannya agar tidak pergi, Yesus melanjutkan perjalanan untuk memberitakan Injil ke kota-kota lain. Jadi di sini dilihat juga bahwa Yesus juga pergi ke kota-kota lain. Inilah yang dilihat oleh murid-murid. Oke, next. Jadi apakah kita semua, Anda semua dan termasuk saya sudah mendengar tentang Yesus? Sudah. Apakah yang kita dengar tentang Dia? Nah, ini penting. Ya. Apakah kita pernah menyaksikan orang-orang disembuhkan? Pernah. Pernah menyaksikan orang dilepaskan dari roh jahat? Pernah. Ya. Apakah waktu kita sudah mendengar tentang Yesus dan melihat, kita otomatis jadi true follower? Nah, ini suatu pertanyaan perenungan. Apakah kita meskipun sudah mendengar dan sudah menyaksikan, kita itu true follower? Nanti pada akhirnya saya akan tunjukkan siapa itu true follower. Next. Sekarang kita lihat, tadi kita lihat dari Matius. Nah, ini kita lihat dari Lukas. Beberapa ahli yang mempelajari ini, ada yang mengatakan ini kejadian sama, ada juga yang mengatakan kejadian yang berbeda. Tetapi kalau dilihat, diteliti, ini sepertinya kejadian yang sama karena kata-kata Yesus sama dan juga ada di sini murid-murid yang sama. Ya. Dan ini pada waktu itu ya, ini kan kejadian yang tadi saya ceritakan bahwa mereka pada waktu itu sudah melihat Yesus melakukan perbuatan-perbuatan ajaib, tapi mereka belum mengikuti Yesus. Jadi waktu Yesus jalan dan ada orang banyak datang, ya, dia ingin mengajar orang banyak, dia pinjam dari salah satu perahu dari para nelayan ini, dari Simon Petrus dan juga Andreas. Jadi ada dua perahu, dia pinjam salah satunya dan dia mengajar di sana. Keren banget ya, saya bayangin ini belakang pemandangannya danau, terus di tengah Yesus naik perahu dan dia mengajar. Jauh lebih keren dari sini. Bayangin ya, tanpa ini loh Mike. Yesus bisa mengajar banyak sekali orang, luar biasa sekali. Dan setelah selesai berbicara, kemudian dia berbicara kepada Simon ini Petrus.
kamu bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Nah, apa jawab Simon? Simon memanggil dia gini, Guru, sepanjang malam kami bekerja keras. Simon Petrus ini bukan nelayan satu hari. Dia memang seorang nelayan. Dan dia bilang, kami tidak tangkap apa-apa. Tapi karena engkau menyuruhnya, kenapa dia bisa bilang gitu? Karena dia sudah pernah melihat dan mendengar. Dan dia berkata, aku akan menebarkan jala juga. Satu sisi, ini gak make sense. Untuk menangkap ikan sekarang dan kemudian ada bertolak lebih dalam. Dan saya sudah melakukannya. Satu sisi lagi, dia melihat itu Yesus yang berbicara. Tapi dia putuskan, sekalipun di sini enggak make sense, dia menebarkan jalannya juga. Dan waktu mereka melakukannya, mereka tangkap sejumlah besar ikan, lalu jala itu mulai koyak. Ya, lalu mereka berisyarat kepada teman-teman perahu supaya mereka datang dan bantu. Ikan-ikan itu dimasukkan ke perahu dan kalau perahu terlalu berat apa yang terjadi? Tenggelam. Berarti banyak sekali ikannya. Wah, enak banget ini ya kalau dijadiin ikan di sambal Manado ya. Segala sambal silakan, ini banyak sekali ikan-ikannya. Dan waktu Simon Petrus melihat hal itu, dia tersungkur. Kenapa dia tersungkur di depan Yesus? Ya, karena dia tahu ini enggak make sense punya, tapi kok terjadi? Dia enggak pernah melihat tangkapan ikan sebanyak itu. Dari yang tadi dia panggil guru, kenapa dia panggil guru? Karena Yesus mengajar di rumah-rumah ibadat. Jadi pada zaman itu biasa orang yang mengajar rumah ibadat dipanggil rabi atau dipanggil guru. Tapi di sini waktu dia menyadari Yesus bukan hanya sekedar guru, dia panggil Yesus apa? Tuhan. Tuhan, pergilah daripadaku. Wih, kayaknya sombong banget ya. Tuhan, pergilah. Pak Dolfi, pergilah daripada saya, kata Clarissa seperti itu. Jadi bayangannya seperti itu ya. Karena aku ini seorang berdosa. Aduh, bagus sekali kalimat ini. Karena disinilah Petrus menyadari, saya bukan apa-apa. Dia melihat Tuhan adalah Tuhan yang begitu kudus. Dan dia melihat, aku ini benar-benar bukan apa-apa. Jadi untung Yesus enggak bilang, aku disuruh pergi, Yesus pergi ya. Untung puji Tuhan Yesus kita tidak baperan. Ya dia tahu apa yang sebenarnya dalam hati Petrus. Makanya dia berkata seperti ini, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Nah, dari yang penjala ikan jadi penjala manusia. Baru setelah itu mereka meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Jadi ini kronologinya, paham ya? Ada sesuatu yang mereka mulai dari hanya melihat Yesus sebagai guru, akhirnya melihat Yesus sebagai Tuhan dan kemudian mereka meninggalkan. Clarissa, maukah Clarissa meninggalkan Baker dan segala hal dan mengikuti Pak Dolfi kemanapun Pak Dolfi pergi. Nah, ini suatu komitmen yang dibutuhkan, bukan suatu komitmen abal-abal. Saya tidak bilang bahwa ketika kita mengikuti Yesus kita meninggalkan pekerjaan. Ini bicara tentang penjala ikan jadi penjala manusia, identitasnya. Oke, kita lihat. Jadi pengikut Yesus nextnya, pengikut Yesus true follower, bukan orang yang hanya mendengar tentang Yesus, karena yang mendengar tentang Yesus banyak. Di mana-mana orang mendengar tentang Yesus sekarang ya, sosmed. Ataupun menyaksikan mukjizat. Pengikut Yesus mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pertama. Dia mengakui bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan dia tahu dia sendiri sebenarnya tidak layak, bahkan
untuk follow Yesus. Karena Yesus terlalu luar biasa. Jadi kalau kita yang follow Yesus, ya itu benar-benar kita follow Tuhan yang luar biasa yang mengasihi kita. Dan kita dilayakkan untuk mengikuti Dia. Jadi panggilan ikutlah aku itu suatu panggilan yang sangat-sangat mulia, sangat berharga, panggilan yang berdasarkan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kesetiaan Tuhan. Nah kalau kita dipanggil pada saat ini, tahukah itu benar-benar karena Tuhan bermurah hati dan baik untuk kita. Dan ini suatu panggilan yang tidak memikirkan kepentingan diri sendiri. Waktu susun ini saya sampai terkagum-kagum. Waktu saya melihat ini bahwa tidak memikirkan kepentingan diri sendiri ini mempunyai makna yang begitu dalam. Coba kita lihat di Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Siap-siap, saya akan buka satu poin. Ayat ini sedang berbicara bukan hanya mengenai misalnya kalau kita berkeluarga, ayah ibu punya anak. Kita bekerja dan mencari nafkah. Oh berarti itu saya tidak perhatikan kepentingan sendiri ya. Tidak. Ayat itu memiliki arti yang luar biasa. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya diri sendiri. Ini artinya bahwa kita memberitakan kabar baik. Mau orang-orang juga diselamatkan. Jadi bukan hanya sekedar kalau saya melakukan sesuatu, saya tidak pikirkan kepentingan diri sendiri. Saya cari nafkah buat ayah, anak-anak saya. Tidak sebatas itu. Tetapi orang yang tidak memperhatikan kepentingannya sendiri adalah orang-orang yang memberitakan kebenaran firman Tuhan bahkan kepada anak-anaknya. Karena resikonya akan ditolak, bisa ditolak. Bahkan keluarga sendiri. Tapi itulah orang-orang yang tidak memperhatikan kepentingannya diri sendiri. Mungkin ada orang berkata, saya sering menyumbang banyak. Saya kan tidak memikirkan kepentingan diri sendiri. Hati-hati, definisi kepentingan diri sendiri adalah bukan seperti itu. Adalah bahwa kita benar-benar mau juga, kita telah diselamatkan. We saved by the grace, kita diselamatkan. Cuma-cuma kita beri juga cuma-cuma. Jadi kita juga ingin agar orang lain selamatkan dan memberitakan itu. Nah next, dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Apa artinya? Ini adalah sebuah perubahan identitas. Anak manusia menjadi anak Allah. Maksudnya anak manusia dari misalnya kita anak dari Bapa dan Ibu kita. Tapi kita bukan secara jasmani saja, kita adalah anak Allah. Jadi kita bukan sekedar pekerja, kita bukan sekedar hidup di dunia untuk mencari nafkah secara jasmani bekerja, bukan. Kita adalah seorang yang memperhatikan kepentingan orang lain untuk diselamatkan. Inilah yang kita tahu kekekalan. Kalau hanya sekedar bekerja dan mencari nafkah, itu hanya pada supply kepada anak-anak kita secara jasmani. Tapi kita juga memperhatikan kepentingan dia untuk diselamatkan. Ada kekekalan di sini. Saya sendiri adalah seseorang yang diperhatikan oleh sahabat saya. Jadi waktu di bangku sekolah saya duduk di samping saya adalah sahabat saya di waktu SMA. Dia adalah orang yang bukan hanya memperhatikan kepentingan jasmani saya menjadi sahabat saya, tapi dia adalah orang yang memberitakan kebenaran kepada saya. Untuk itulah saya akhirnya mengerti dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dampak dia memberitakan kebenaran adalah saya ada di sini sekarang. Dan saya tahu dampak itu sampai kekal selama-lamanya. Ya, jadi dampak kita
ketika kita memperhatikan kepentingan orang lain untuk diselamatkan, dampaknya itu kekal. Luar biasa. Bukan hanya kalau kita memberi makan kepada anak-anak itu tidak salah, tetapi dampaknya itu akan hanya sampai di bumi ini. Kita mau memberi dampak apa sampai kekal. Oke, next. Matius 16 ayat 24. Setiap orang yang mau mengikut aku. Nah, Yesus berkata, kalau mau ikut aku, kita sering dengar ayat ini, ya harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Mari kita bahas menyangkal diri. Menyangkal diri itu deny himself. Menyangkal diri itu bukan menolak diri sendiri. Ya misalnya saya bilang ke Pak Daniel, Pak Daniel apakah Bapak Pak Daniel? Bukan, saya bukan Pak Daniel. Nah itu kan menolak diri sendiri ya, bahwa saya bukan Pak Daniel. Menyangkal diri itu artinya tidak fokus pada diri sendiri. Dan menyangkal diri juga memahami bahwa kita tidak bisa diselamatkan dengan perbuatan baik kita, tapi oleh anugerah. Kita membutuhkan Yesus. Ya. Dan menyangkal diri juga termasuk mengetahui bahwa apapun yang kita lakukan, tanpa Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sama seperti Petrus, walaupun dia sudah punya teori memancing ikan bagaimana, tetapi dia akhirnya mengakui bahwa saya ini gak mampu dengan kemampuan sendiri. Dengan kemampuan supranatural dari Tuhan dia bisa menangkap ikan begitu banyak. Jadi itu bukan dengan kemampuannya sendiri. Bahkan saya kasih kesaksian sedikit, saya kan ikut Charis Bible College. Nah saya ikut pertama di tahun pertama, kemudian tahun kedua dan harus lanjut ke tahun ketiga kalau mau kan. Ada pilihan, pada waktu mau lanjut ke tahun ketiga saya punya pertimbangan banyak sekali. Karena waktu itu ada berbagai masalah di sekolah, terus kemudian saya mengambil juga S2 dan ada berbagai hal yang saya pertimbangkan untuk melanjutkan. Pada waktu itu saya pikir begini, saya kayaknya gak bisa deh lanjut. Tapi saya tidak langsung memutuskan, itu kan rencana saya. Saya harus berdoa apa yang menjadi rencana Tuhan bagi saya. Jadi saya berdoa, pada waktu berdoa Roh Kudus mengingatkan saya. Begini dia bilang, waktu kamu level 1 dan level 2, apa kamu ikut pemuritan, sekolah pemuritan ini dengan kekuatan kamu? Langsung saya sadar. Ikut kelas pemuritan aja saya tidak sanggup dengan kekuatan saya sendiri. Apakah saya bisa berpikir bahwa level 3 saya akan sanggup? Dari yang 1, yang 2. Kita duduk di sini aja, tanpa pengurapan Roh Kudus kita gak akan paham apa yang Tuhan sampaikan. Jadi tidak ada sedikit pun dari kemampuan kita. Kemampuan kita berasal daripada Tuhan. Segala yang baik datang dari Tuhan. Itulah. Jadi kalau kita sampai di satu titik merasa saya tidak mampu. Tahu enggak? Balik lagi. Oh, kalau saya bisa sampai makan, sampai duduk, itu semua datang dari Tuhan. Apa yang membuat saya berpikir bahwa karena ketika kita merasa ada sesuatu yang besar membuat kita tidak mampu, karena kita melihat itu lebih besar daripada Tuhan. Karena kita melihat itu, kita membandingkannya. Nah kalau waktu kita merasa bisa itu karena kita tidak melihat hal itu besar. Jadi pandangan kita harus diarahkan, mata kita tertuju pada Yesus. Itulah menyangkal diri. Artinya menyadari bahwa Yesus adalah fokusnya. Bukan apa yang menjadi beban, halangan atau apapun. Yesus adalah fokusnya. Oke, next. Dan menyangkal diri, bukan next ininya yang ke ini. Menyadari identitas kita di dalam Kristus. Bahwa kita adalah manusia baru dan bukan manusia lama. Kadang-kadang kita membuat excuse ya. Karena saya adalah pemarah. Saya jadi kalau marah ya wajarlah ya manusia bisa emosi. Manusia yang marah-marah dengan kedagingan itu tidak wajar. Di kamusnya orang percaya itu
itu tidak wajar. Bagi dunia adalah wajar mengeluh. Di Alkitab orang percaya tidak wajar mengeluh. Orang percaya kata Tuhan mengucap syukurlah senantiasa. Itu yang wajar buat kita. Bagaimana mungkin? Memang gak mungkin. Tetapi Tuhan memampukan kita. Ketika kita menyadari bahwa kita adalah orang yang penuh kasih Tuhan. Orang yang sabar, buah roh ada di kita. Kita menyadari sekalipun kayaknya kalau ngantri aja diserobot. Ya, tapi Tuhan, saya tahu kalau saya harus menegur orang itu, saya bukan di dalam kedagingan. Gak apa-apa, mau tegur boleh, Bapak boleh ngantri ke belakang. Tapi Pak, matanya di mana? Itu kan sudah kedagingan. Jadi kita bisa menegur seseorang ya dengan buah roh yang sudah Tuhan berikan kepada kita, bukan dengan kedagingan. Nah, jadi kita menyadari bahwa kita adalah manusia baru. Ya, kita menguasai diri. Pada waktu kita makan gitu, enak ya daging ini gitu. Wah, saya manusia baru. Ya, jangan sampai makan daging 1 kilo. Ya, jadi saya menyadari manusia baru itu powerful. Powerful, sangat powerful. Oke, next. Jadi Tuhan berkata, Efesus 4 ayat 17, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Bapak Ibu, kekhawatiran itu dan adik-adik semua teman-teman, kekhawatiran itu adalah pikiran yang sia-sia. Saya ulangi. Kekhawatiran itu adalah pikiran yang sia-sia. Kalau ada kekhawatiran, itu sia-sia. Kita tidak bisa kuat. Kekhawatiran itu tidak menambah sesuatu untuk lebih baik. Bahkan memperburuk sesuatu. Jadi ketika ada pikiran, kekhawatiran, ingatlah ada firman Tuhan yang mengatakan, janganlah kamu khawatir akan apapun juga. Filipi 4 itu. Jadi apapun juga termasuk yang kita anggap wajar bagi kita khawatir. Apapun juga. Memang ini butuh untuk terus dilatih ya. Bapak, yes, apapun itu juga. Saya belajar bahwa pikiran saya tidak sia-sia. Saya punya pikiran Kristus. Itulah menyangkal diri. Melihat keadaan A, tapi berdasarkan kebenaran itu apa. Oke, next. Nah, memikul salib. Tadi menyangkal diri, ini yang mengikuti Yesus ya, menyangkal diri kemudian memikul salib. Take up his cross. Memikul salib itu sekali lagi Bapak Ibu kita sudah sering dibicarakan di sini, bukan memikul sakit penyakit. Sakit ini adalah salib saya. Yesus sudah memikulnya di kayu salib. Ya, bukan kalau saya miskin supaya saya belajar ya. Kalau saya miskin jadi saya bisa lebih memperhatikan orang-orang yang miskin. Bapak Ibu lebih senang Bapak Ibu punya banyak ya. Dan kemudian memberi daripada miskin dulu belajar dalam perjalanan yang panjang, terus baru nanti saya punya banyak, saya baru beri gitu ya. Itu kita jangan sampai berpikir, aduh udahlah saya dalam kemiskinan dulu bertahun-tahun supaya saya bisa belajar. Kita belajar dari firman Tuhan ya. Tuhan bilang firman Tuhanlah yang mendidik kita. Itu ada di 2 Timotius 3:16. Nah, akibat perbuatan kedagingan atau akibat dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Jadi kita tidak pikul itu karena Tuhan sudah memikulnya. Ya, di 1 Petrus 2:24, kutuk sudah dia gantikan, kita harusnya pikul kutuk, dia memberikan kita berkat. Itu adalah pertukaran. Tadi saya kesaksian tentang papa saya, waktu berdoa untuk papa saya di situ semakin mengerti ada pertukaran. Tahu nggak setiap kali kita berdoa atau menyatakan suatu kebenaran, itu ada pertukaran. Ada sesuatu yang jadi pertukaran. Sakit kita jadi sembuh, miskin kita menjadi kaya, ya.
kita letih lesu, yang berbeban berat kita menjadi kuat. Itu pertukaran yang Tuhan kasih, ada pertukaran. Jadi memikul salib sini artinya itu kita rela kalau ditolak. Kalau confess sama pacar nggak rela ya ditolak ya. Wah saya nggak rela ini ditolak. Tapi ini bicara tentang waktu kita memberitakan firman, kita harus tahu ada keempat jenis tanah, pasti ada yang dapat menolak kebenaran. Dan kalau menolak mungkin kita bisa dianiaya dan menghadapi konsekuensi sosial karena kita memilih hidup untuk memberitakan Injil. Jadi salib ini adalah sesuatu yang sukarela ya. Karena kita ikut Kristus, kita mengalami hal ini, tapi ini bukan nasib buruk. Jangan bilang ini nasib, ya udahlah nasib jadi orang Kristen. Tidak, ya. Oke, baik. Next. Selanjutnya mengikut Yesus. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus akan menderita aniaya. Oh ini masih yang tadi ya. Oke, iya. Oh ini belum selesai. Oke. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Ya. Dan dikatakan situ akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Bapak Ibu yang mengikuti Yesus akan menderita penganiayaan. Amin. Saya lagi. Yang mengikuti Yesus akan mengalami jalur ini, menderita penganiayaan. Ya, tapi Tuhan bilang kuatkanlah hatimu. Ya, di dalam kekuatan kuasanya. Seringkali ketika mengalami penganiayaan kita mulai cengeng. Tuhan gitu. Tapi Tuhan bilang kuatkanlah hatimu. Kamu ada kekuatan yang lebih besar daripada penganiayaan yang kamu rasakan. Saya pun mengalami yang namanya penganiayaan ya. Waktu saya bangun sekolah, ada orang yang mengatakan juga, Desi Kristen banget kamu bangun sekolah. Prinsipnya Alkitab, nanti banyak loh yang tidak masuk sekolah ini. Saya mengalami ini. Terus ketika ada satu masalah, ada orang tua murid, karena ada kesalahpahaman, kemudian orang tua murid itu bilang seperti ini ke saya. Apaan sekolah ini? Katanya Kristen. Terus saya berdoa, Tuhan saya jawab apa ke dia? Dan saya hanya bilang, Ibu, sekolah ini menerapkan prinsip-prinsip yang namanya kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah salah. Mungkin kita bisa yang namanya lemah, lalai, tapi firman Tuhan tetap tidak pernah salah. Bapak Ibu, pada waktu dituduh, apakah itu buku yang menemukan panggilan, menemukan mengikuti kehendak Tuhan itu bagus. Apakah yang kita value, apakah yang kita hargai, apakah kata-kata orang tersebut, ya, apakah kita menghargai semua yang namanya kata-kata yang membuat kita akhirnya down, gitu. Kalau kita meng-value apa yang Tuhan katakan, maka Tuhan sendiri akan mendamaikan. Itu terjadi sekitar 2 tahun yang lalu dan Jumat lalu baru saja graduation sekolah. Dan orang yang sama mendatangin saya dan kami memberi tempat bagi dia untuk kesaksian. Dan dia mengatakan terima kasih sekali karena sekolah ini menerima anak kebutuhan khusus. Jadi anaknya anak kebutuhan khusus. Karena anaknya mengalami perkembangan yang luar biasa dan dia datang dan berterima kasih. Bapak Ibu, kadang-kadang kita ini terlalu taruh di dalam hati kita. Ya, biarkan firman Tuhan itu, mungkin orang itu belum bisa melihat ujungnya sehingga dia berbicara seperti itu. Pada akhirnya ketika orang itu berbicara, kita jangan begini, dari dulu sih ya udah kuat ngomongin, gak percaya gitu. Jangan, dia bilang puji Tuhan. Akhirnya dia melihat pekerjaan Kristus. Pada waktu kita mengalami penganiayaan ini, pada akhirnya orang akan melihat pekerjaan Kristus dinyatakan. Ya, oke, next, tadi following Christ. Nah ini mengikut aku, saya punya 10 menit, lalu terus. Nah ini cerita tentang Petrus adalah murid yang dikasihi, Petrus yang nulis Yohanes. Yohanes
menulis bahwa dia adalah murid yang dikasih Yesus, ya boleh-boleh aja ya. Pak Dolfi kan juga saya bilang ya, saya adalah ganteng. Jadi standar kegantengan itu adalah Pak Dolfi. Jadi standar dikasih Yesus ya Yohanes ini. Nah waktu Petrus melihat murid itu, dia berkata kepada Yesus, jadi waktu itu Yesus sudah memberitakan Petrus apa yang terjadi pada dia. Petrus kepo, pengen tahu gitu. Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia Yohanes? Dan kemudian Tuhan mengatakan, jikalau aku mengkehendaki supaya dia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tapi engkau ikutlah aku. Lalu mulai terdengar gosip bahwa murid itu tidak akan mati. Lihat, perkataan Yesus aja bisa jadi gosip. Padahal kata Yesus ada kebenaran. Karena orang-orang itu menangkapnya seperti itu, orang-orang berpikir bahwa murid itu tidak akan mati ya. Tapi Tuhan bukan bilang seperti itu. Tuhan bilang, jikalau aku kehendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku. Kata-kata ini, itu bukan urusanmu. Next. Kita tidak dipanggil untuk menghidupi blueprint orang lain. Jangan kepo. Apa yang akan terjadi dengan Pak Rudi nanti? Ya, apa yang akan terjadi dengan gereja ini? Apa yang akan terjadi dengan ministry ini? Tuhan memberi anugerah bagi kita masing-masing sesuai dengan panggilan kita. Jadi jangan bandingkan, jangan intip rute hidup orang lain. Itu hanya buat kita frustasi. Kalau kita melihat Bu Nini, wow dia gembala yang luar biasa ya. Saya kok masih gembala yang biasa-biasa. Jadi akhirnya akan buat kita frustasi. Tapi kok kalau Bu Nini melihat gereja yang wow ini luar biasa, Bu Nini juga akan frustasi. Jadi setiap orang sudah ada anugerahnya. Ya, next. Ingat, itu bukan urusan. Jadi bertumbuh, mengenal Tuhan, jangan kepo ya. Ingat selalu, saya bisa memperhatikan orang lain, katakan diamnya, saya bisa perhatikan, tapi bukan berarti saya masuk ke dalam urusan-urusan yang mencampur adukan sampai akhirnya saya jadi Tuhan bagi mereka. Ya, sampai saya merasa diri lebih benar daripada dia. Seringkali ketika kita bicarakan orang lain, tanpa sadar kita merasa diri lebih benar daripada orang tersebut. Nah, hati-hati, itu bukan urusan. Urusan kita apa? Tapi Yesus berkata sama-sama, ikutlah aku. Oke. Baik, next pertanyaannya. Jadi, ikut Yesus ya. Kita akan yang namanya menyangkal diri ya, mengikut Yesus ini. Masihkah kita mau mengikuti Yesus? Tapi Yesus bilang, kalau kamu ikuti aku, ini yang terjadi. Setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali berapa kali lipat? 100 kali lipat. Dan peroleh hidup yang kekal. Markus mengatakan bahwa 100 kali lipat itu, bahkan sekalipun disertai penganiayaan, dia akan terima pada sekarang. Ya, bukan hanya nanti. Wah, luar biasa ya. Jadi, tapi jangan fokus di 100 kali lipatnya. Itu sesuatu yang akan kita dapat ketika kita menerima Yesus. Ya. Oke, jadi apa yang diterima murid? Akhirnya saya penasaran, saya pelajari apa yang diterima murid. Next. Murid-murid ketika meninggalkan semuanya dan mengikuti Yesus, mereka tidak pernah kekurangan rumah. Pada waktu melakukan pelayanannya, dari satu ke tempat yang lain, rumah jemaat selalu terbuka lebar buat mereka. Kemudian mereka punya keluarga baru. Mereka punya ribuan saudara seiman. Kita punya saudara-saudari sini banyak sekali ya. Ya. Bapak kita jadi banyak, ibu kita jadi banyak, kakak kita jadi banyak. Ya, jadi di sini juga banyak anak-anak, cucu kita jadi tambah banyak. Kan cucu kita bersama ya. Ya boleh Lita, mana Lita? Cucunya, anaknya Lita jadi cucu bersama kan? Oke. Nah terus kemudian penyediaan finansial, murid-murid tidak kekurangan. Tuhan cukupkan kebutuhan mereka melalui kemurahan hati-hati orang yang tersentuh oleh Injil. Ya,
Dan Petrus juga memenangkan 3.000 jiwa dalam satu hari. Pengaruhnya tambah besar. Sampai orang bilang kan dia kan cuma nelayan. Tapi lihat pengaruhnya luar biasa. Dia terima yang saat ini juga. Ya, oke. Filipi 3 ayat 10, jadi mengikuti Yesus adalah yang dikehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitan dan persekutuan dalam penderitanya di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematian. Jadi mengikuti Yesus bukan beribadah tiap minggu, bukan. Tapi mengenal dia ya. Next, bagaimana kita mengenal dia? Mengikuti Yesus kita perlu firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita butuh firman tiap hari. Jadi apakah true follower itu? Next, saya mau habis. True follower, orang yang mengikuti Yesus adalah sama dengan orang yang pasti menjala manusia. Jadi kita semua, kita pasti punya kerinduan untuk orang-orang diselamatkan. Itulah orang yang mengikuti Yesus. Tuhan Yesus memberkati.